Kalau di Indo, wah semua lampu nyala sampai di luar, di belakang, di kebun, Bener. sampai kandang ayam ya kan. Bener. Aku sampai pertama kali, ya Allah ini gelap banget, ini apa? Kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Paling kesel tuh udah sampai kamar mandi, udah buka baju segala macam, lupa nggak bawa uang. Aduh, Astagfirullahaladzim. Jadi tuh harus Jadi masukin dulu koinnya. soalnya kaki sama lututnya sakit kan. Wow. Waktu itu sampai tahiyat tuh sampai kayak jadi tuh sholat tuh khusyuk banget lah jadinya. Pelan ya. Sampai menangis-nangis. Hai teman-teman, welcome to my podcast, Habibah Podcast. Podcast ini mostly akan bercerita tentang perjalanan, pengalaman, dan kisah aku di negeri Kanguru sebagai working holiday visa holder, alias pemegang visa bekerja dan berlibur di Australia. So, the podcast will tell you about my stories, my experience, my journals, and anything about Australia based on my own experience. Semoga podcast ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, and enjoy the podcast. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan saya Habibah dan Rihanela. yeay, kembali lagi di Habibah Podcast. Jadi episode kali ini kita akan membahas culture shock di Australia. Asik. Jadi setelah apa itu working and holiday visa di Australia, kita membahas culture shock. Biba sih udah agak lupa ya apa culture shocknya, karena sekarang udah kayak nggak shock lagi gitu. Udah menikmati nih. Sudah blending, asik. Sudah menyatu. Sudah bersatu dengan jiwa. Iya. Ya kayak Australia itu kayak rumah kedua aku gitu. Gimana enggak 5 tahun di sini, masih hampir 5 tahun lah. Dan ya itu naik turun kehidupan itu aku pelajarin semuanya di Australia. Jadi kayak tumbuh kembangnya aku sebagai manusia dewasa, asik. Itu di Australia gitu loh. Tumbuh kembang katanya. Oke. Biba bakal cerita culture shock di Australia sesuai apa yang Biba rasain. Nanti habis itu Mbak Rima bakal cerita versi Mbak Rima gitu. Oke, siap. Jadi culture shock yang pertama nih, waktu pertama Biba kesini kan sekitar 11 Februari. 11 Februari waktu itu ke Sydney, habis itu flight ke Brisbane. Terus karena kerjaannya itu di Stenthorpe, itu dia udah masuk. Dia udah sebenarnya masih akhir summer gitu, tapi masuk autumn. Dan itu dingin banget, parah. Nah, jadi culture shock pertama adalah dingin. Meskipun belum winter ya, tapi tuh gimana sih? Soalnya waktu itu Biba tinggalnya di caravan park. Jadi tuh kayak kabin-kabin gitu karena rumah-rumah tuh udah pada penuh. Jadi kita tinggal di kabin dan toilet sama showernya, kamar mandinya itu di luar kayak public gitu loh, kamar mandi umum itu di luar. Jadi kayak kalau misal mau tidur itu nggak berani minum banyak-banyak karena pernah kan waktu pertama itu minum banyak-banyak. Terus mau pipis tuh rasanya ya Allah, buka selimut aja tuh udah kayak sampai aku terus saya pengen nangis gitu. Di saking dinginnya tuh bener-bener sampai ya Allah dingin banget ini, nggak bisa tidur kadang gitu. Kalau misalnya udah kebangun pengen pipis kan, jadi keesokan harinya tuh nggak berani minum air, padahal itu kebiasaan Bibah sebelum tidur minum air. Dah. Terus culture shock yang kedua adalah toilet pakai tisu. Oh ya, itu bener banget. Gimana tuh ceritanya? Aduh, tapi sebenarnya udah searching kan kalau di Australia tuh emang toiletnya nggak ada air, maksudnya nggak ada apa tuh air apa ya namanya, air cebok apa sih namanya yang disemprot itu loh. Ya itulah intinya. Lupa, namanya. Nah itu juga nggak paham.
cuman ada tisu toilet gitu. Jadi ya kemana-mana harus bawa botol. Ya kalau misal di caravan park Biba bawa botol. Kalau misal kerja, waktu itu kan kerja di farm, bawa botol yang kecil gitu loh. Ya jadi ya harus kemana-mana bawa botol. Kalau misal enggak, ya aduh rasanya tuh gimana ya. Iya kalau misal kalau misal nggak bawa botol, jadi biasanya Biba ambil tisu di dalam terus aku kasih air. Oh iya. Maksudnya kayak ambil tisu banyak kan yang di dalam gitu. Terus habis itu aku kasih air dikit gitu. Terus taruh di mana lah, kalau nggak aku pegangin kayak buat tisu basahnya gitu loh. Iya benar. Buat ya kayak gitu. Soalnya ya itu saking nggak, sampai sekarang pun masih nggak bisa gitu. Nggak bisa kalau misal pakai tisu. Terus kayak kalau misal mau buat sholat kan kayak masih ragu gitu kan. Kan kadang ada yang bilang oh nggak apa-apa itu udah ini kok, udah bersih. Soalnya ada yang percaya karena dulu pernah pakai daun atau apa, kayak gitulah pokoknya. Katanya boleh, kata dia gitu, masih termasuk suci kayak katanya gitu. Tapi karena kebiasaan ya rasanya tuh kayak kotor aja gitu. Kayak apalagi kalau misalnya lagi pup. Nah itu. Nah ya makanya itulah. Tuh, yang ketiga adalah ini jam 5 sore itu semuanya udah pada sepi. Kayak sepi banget, kayak tiba-tiba itu kehidupan hilang gitu loh. Apalagi waktu itu kan Biba di terpencil kan. Nah, itu pertama kali bayangin Australia itu kayak Sydney, Melbourne kayak gitu kan. Maksudnya kayak kota-kota besar gitu kan, kayak di Jakarta lah gitu. Ternyata pas lagi di regional itu jam 5 sore itu udah nggak ada apa-apa. Habis itu, dan di Australia itu gelap banget, nggak ada orang yang nyalain lampu gitu. Kalau di Indonesia kan semua rumah, di depan rumah halaman pasti dia kasih nyala lampu kan. Kalau di Australia tuh enggak, pasti gelap semua. Kayak orang yang di dalam rumah pun kalau misal dia nggak di living room, dia pasti matiin lampunya. Terus kalau misal dia cuma pakai lampu yang dia huni aja gitu, kalau dapur nggak dipakai pasti dimatiin. Kalau di Indo, wah semua lampu nyala, sampai di luar, di belakang, di kebun, sampai kandang ayam ya kan. Aku sampai pertama kali, ya Allah ini gelap banget, ini apa, kayak nggak ada kehidupan gitu loh. Kalau misalnya udah matahari udah terbit, udah kayak hilang kehidupan. Tuh. Terus harganya mahal, udah pasti. Apa-apa selalu di-compare ke dolar rupiah. Gak jadi beli nanti kalau kayak gitu ya. Bener kayak dulu Biba itu sampai bener-bener yang cuman karena waktu itu kan emang seminggu tuh cuman 2 hari kerja karena waktu itu hujan kan, kerja di farm tergantung ini kan lihat cuaca juga. Jadi sempat sampai cuman makan Indomie sama toast roti tawar sama telur. Udah itu roti tawar telur, soalnya nasi kan masih mahal kan, lebih murah roti tawarnya kalau dihitung-hitung gitu. Sama ayam deh kadang, cuman ayam agak susah. Pokoknya 1 minggu itu gara-gara saking hematnya, karena apa-apa di compare. Tapi memang waktu itu nggak ada pemasukan, jadi ya harus hemat-hemat banget. Terus dulu kan Biba tinggal di caravan. Nah itu kan kamar mandinya public kan. Nah untuk pakai shower itu tuh dia bayar 5 menit 20 sen. Ya Allah. 5 menit doang, coba 20 sen dolar kan kemungkinan mungkin 2.000-3.000 rupiah kan. Itu tuh bagi aku tuh masih hal yang mahal gitu loh kalau untuk mandi. Jadi kayak wah mandi tuh harus cepet-cepet, 5 menit 20 sen coba. Ya ampun. Itu kayak, jadi pas kalau misal lagi keramas, aku tuh biasanya ambil botol, ini kayak steel gitu ya, kayak curang gitu, cuman
Cuman gimana ya, aku ambil air di wastafel, ditaruh di botol. Soalnya kalau keramas kan kadang masih ada sabun kan. Aku tuh Iya, iya, pernah iya. yang pertama kali gitu kan 20 sen. Terus habis itu masih berbusa dong. Terus airnya tuh udah selesai. Ya aku kesel Ya ampun. banget. Terus pernah tuh paling kesel tuh udah sampai kamar mandi, udah buka baju segala macam, lupa nggak bawa uang. Aduh. Astagfirullahaladzim. Jadi tuh harus Jadi masukin dulu koinnya. Iya, harus masukin baru keluar airnya 5 menit. Aku belum pernah coba sih kerasa. Soalnya belum pernah ini kan di caravan park. Mm-mm. Itu bener-bener udah dingin banget. Soalnya kan emang gak ada heater, pokoknya ya itulah dingin banget. Tapi airnya alhamdulillah ada air panas. Tapi ya itu kalau misal mau bilas, jadi aku harus bawa botol 2 atau 1 lah. Cukup sih buat bilas doang, kayak yang penting ini ngilangin busanya doang. Itu kayak itulah pokoknya convert dari Indonesia tuh Australia tuh kayak aduh apa mahal, aduh mahal kayak gitu. Terus di sini yang kedua itu kayak selanjutnya di situ sayur harganya mahal, jadi kayak super shock banget yang sayur itu di sini kayak bisa di-compare mending makan daging daripada beli sayur gitu ya kan. Karena di Indo daging mahal kan, jadi mending kayak sayur. Mending makan sayur. Kayak mending makan tahu tempe ya nggak sih? Di sini tahu tempe mahalnya ya Allah $4 cuman 1 kotak doang, yang biasanya 2.000 di Indo, di sini $4 atau $5. $5 marah aku beli tahu. Iya, kurang lebih 50.000 rupiah. Jadi kayak mending aku makan tahu tempe di Indo yang udah jelas enak dan murah ya kan. Kayak mental currency-nya itu masih, tapi sampai sekarang loh masih ada sampai saat ini. Apa tuh kalau lihat harga apa? Sayur. Maksudnya kayak tapi kalau sekarang udah kayak mending sih. Udah mending lah kalau sayur, karena udahlah nggak apa-apa daripada masa badan nggak dikasih makan sayur, makan daging doang atau karbo doang kan kasihan. Masuk ASUS sampai AB susah juga. Terus apalagi yang keberapa nggak tahu ini. Selanjutnya culture shocknya apa ya? Yang paling shock itu habis kerja sih, badanku gak tahu lagi lah Mbak Rima, pokoknya capek banget. Sampai temenku aku suruh tempel koyo aku kan emang bawa koyo banyak banget kan soalnya. Tapi aku potong-potong soalnya nggak tahan panas banget. Potong kecil-kecil gitu, taruh di seluruh badan. Sampai sholat aja tuh bungku, aduh sampai nangis, sampai nggak bisa ini tahiyat. Soalnya kaki sama lututnya sakit kan. Waktu itu sampai tahiyat tuh sampai kayak jadi tuh sholat tuh khusyuk banget lah jadinya. Pelan ya. Sampai menangis. Masya Allah banget lah pokoknya waktu itu sholat kayak menangis. Habis itu susah dapat barang, maksudnya susah dapat barang yang berlabel halal. Nah di sini tuh kayak, jadi kalau setiap belanja itu menghabiskan banyak waktu dibaca ingredient. Ingredient apa bla 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 itu harus kayak dibacain. Jadi kayak misal terus tapi sekarang udah paham kan, oh ini barang-barang yang sering aku beli, jadi tahu lah di sini barangnya nggak ada hal-hal yang haram gitu. Tapi emang jarang banget di sini label halal. Mungkin kalau di kota-kota di Sydney atau di Melbourne itu ada Coles atau Woolworth, dia ada tempat kayak daging halal khusus gitu kan, aisles buat halal. Tapi kalau di regional kayak kita nih nggak ada. Di Adelaide nggak tahu ya, Biba nggak pernah tinggal di Adelaide sih. Nggak ada, kemarin aja temanku salah malah beli sosisnya babi. Nah kan, nah sosis di sini tuh emang pasti ini kebanyakan dia campur mix, jadi harus dilihat ingredientnya. Kadang ada mix ayam sama sapi, kadang mereka ada mix sama beef sama pork. Itu yang kemarin teman-teman. Kadang cuman beef doang kayak gitu.
Harus hati-hati sih Mam. Ya, itu sih. Kayaknya itu doang sih. Udah sih. Itu cerita culture shock di Bibah. Ya. Yang Biba inget. Mungkin nanti kalau Mbak Arima bilang, oh iya bener Biba juga ngerasain itu gitu mungkin. Coba versinya Mbak Rima gimana? Kalau yang dari baru ini aku, pasti shock banget. Nah, kalau dari aku, wah, itu semuanya aku ngalamin sih. Kayak shocknya itu sama kayak yang Biba ceritain. Tapi kan versinya pasti beda. Dari yang mulai susah cari belanjaan yang halal kayak gitu ya. Kan kalau kita di Indo kan ya udah asal ambil aja gitu. Karena ya semuanya pasti halal kan. Kayak gitu. Nah, kalau di sini semua barang yang dijual kan pasti halal. Nah, kalau di sini memang dan pasti ada labelnya gitu loh. Gak pusing lah. Kalau di sini hampir kayaknya belum nemu deh aku yang ada tulisan halal juga, belum nemu. Kecuali produk internasional, Indomie goreng. Itu sih paling aman. Itu terus bener banget. Jadi di sini tuh kalau kayak kita waktu-waktu maghrib ya, selepas jam 5 itu bener-bener sepi banget. Di sini pun seperti itu. Di Adelaide pun. Iya, di Adelaide pun seperti itu. Jadi kayak kita ini emang orang-orang yang emang tidurnya cepet apa kita gimana sih gitu. Masih jam segini udah bener-bener sepi. Jadi keluar rumah pun udah nggak ada orang sama sekali gitu kan. Yang keluar-keluar yang kayak mau belanja juga nggak sih? Iya. kayak belanja juga. Ini sebenarnya masih jam segini ya, masih kayak jam 6:30 gitu kan sebenarnya. Rasanya kayak udah malam banget karena suasana di jalan juga sepi. Orang-orang kayaknya udah pada mulai istirahat di sini. Iya. Aku juga bingung mereka tuh kalau di Indo kan kayak misal mereka belanja kan kadang habis kerja belanja ya kan. Iya. Kalau di Indo kayak gitu, kalau di sini nggak tahu mereka habis kerja langsung pulang gitu ya. Mungkin ya. Terus kapan gitu mereka belanjanya gitu loh? Kalau kayaknya ini sih weekend kayak Sabtu Minggu terus di jam-jam sore gitu, siang sore. Sebelum ini kali sebelum jam 5. Iya, soalnya kemarin aku pas hari Sabtu aku keluar sekitar jam 2 jam 3-an itu rame banget di Mart, di Coles, rame. Di Woolworth pun sampai jam 5 emang. Bukannya dia sampai di Woolworth, maksudnya Woolies sama Coles. Aku kemarin nggak ke Woolies sih. Aku ke Foodland kemarin. Masih buka sih. Iya. Biasanya kan mereka lebih malam kan biasanya. Biba sering ke Adelaide, cuman ke Rundle Mall paling. Nah itu pasti jam 5 dan selalu lupa karena kan Biba tinggalnya di Waikerie kayak 2 atau 3 jam gitu dari Adelaide. Pasti perjalanan tuh agak siangan, terus habis itu kita pergi kemana, main kemana, habis itu mau ke Rundle Mall, udah tutup. Jam 5. Kayak apalagi pas lagi perginya itu ini musim kemarau kan, masih terang kan sampai jam 9 malam. Tapi jam 5 tuh udah tutup gitu. Kan nggak kerasa kan ya? Udah pada tutup ya. Ada apa nih gitu kan? Ternyata udah jam 5 cuy. Itu sepi di sini. Terus ini yang tambah shock lagi tuh di sini ada apa yang bundaran itu loh, runabout ya. Iya. Tuh kayak heran banget sih aku. Itu harus mendahulukan ini kan kendaraan yang sebelah kanan gitu. Dia suruh lewat dulu. Berarti Mbak Rima udah berkendaraan, maksudnya udah naik mobil kah? Iya, naik mobil ikut teman. Aku belum berani, even bisa nyetir sedikit aku belum berani di sini. Karena ya itu harus mempelajari dulu ini kan aturan lalu lintasnya. Terus ada kamera juga. Jadi kalau kita lebih dari limit yang mereka minta kan kita bisa kena tilang ya Biba. Iya benar. Dan tilangnya lumayan juga, jadi kayak ya bukan lumayan lagi, mahal banget. Mahal banget. Nah itu kayaknya salah satu culture shock sih di Australia juga. Tilang apa speed limit. Ya speed limit. Jadi buat kita yang memang sudah terbiasa tidak disiplin berkendara waktu di Indo itu bahaya banget sih. Iya soalnya di Indo kan pakai apa sih
insting kan. Oh nggak ada orang nih, syung. Iya gitu. Kalau di sini nggak bisa shangsung meskipun nggak ada orang. Emang di sini nggak ada orang. Terus nggak rame di sini kan. Tapi Iya, nggak benar. bisa tetap shangsung. Iya, sampai temanku tuh pernah kayaknya paling tinggi itu dia sampai dapat 1.800 Dendanya. 18 Wow. juta rupiah. Wow, Satu wow. kali tilang coba gara-gara aku lupa dia speeding. Dia harusnya maksimalnya limitnya itu 110, tapi dia speeding 140 kalau nggak salah. Jadi Wow. dia speeding 30 kilometer. Karena kan biasa kan jalanan di Australia kan emang nggak ada orang. Jadi nggak kerasa aja gitu, syung kenceng Iya. aja gitu kan. Dan dia nggak perhatiin ini speedometer mungkin saat itu. Terus tiba-tiba ada tuh polisi kelip-kelipin lampu. Waduh, apa tuh ya kan? Dia masih nggak ngerasa tuh kalau dia tiba-tiba di sampingnya kan awalnya di belakangnya dia, terus habis itu di sampingnya dia, tahu-tahu bunyiin piu piu piu. Waduh, udah kita disuruh take over ini pasti. Udah langsung kita melipir, terus dikasih tahu bilang, kamu kena tilang ini. Wah, dia marah-marah kan. Kamu nggak tahu ya ini tuh bahaya bla 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 bla. Terus habis itu nanti surat tilangnya kita kirim lewat email ya. Wah, deg-degan banget itu. Iya. Pas lihat email, lemes banget. Ya ampun. 1.800 Gila coba. sih. Iya. Itu yang paling ditakutin semua warga Australia juga ya tentu ya. Iya, pastilah. Itu sakit banget sih. Sakit banget. Iya, itu dendanya. Luar biasa. Jadi emang harus benar-benar paham sama lalu lintas yang ada di Dan Australia. hati-hati dan mengikutinya. Iya bener. Soalnya kita suka gatel ya kalau misalnya ada yang ini, apalagi pas kemarin aku kan nemenin teman naik motor ya, kayak sampingnya mobil kan ada sela-sela tuh, kenapa sih kamu nggak nerobos aja gitu kan, kayak aku kan nerobos aja, ngawur nggak boleh kayak gitu di sini. Iya, Biba nggak tahu sih oke, kalau harus misal Biba nggak pernah kan naik motor di Australia dan nggak tahu aturannya di Australia itu gimana naik motor. Soalnya pernah sempat lihat ada orang yang robos gitu, tapi nggak tahu dia dapat fine apa enggak, karena kan CCTV ada di mana-mana ya, apalagi di Adelaide, maksudnya di kota. Kalau misal di regional tuh ada kadang, tapi kayak tersembunyi gitu. Jadi tiba-tiba dapat surat cinta dari polisi Australia. Ya, menguras kantong banget. Iya, itu benar. Itu sih yang paling bikin shock di Australia. Terus di Australia itu langitnya itu cerah banget nggak sih? Kayak nggak ada awan-awan gitu. Iya, kayak jadi terbentang sih. Terus gede gitu kan. Terus biru banget. Cerah. Terus pagi-pagi tuh apa ya? Nafas tuh rasanya seger banget, gak sih? Apa sama aja di Indo? Iya bener. Itu bersih banget rasanya di kita. Enak banget ya suasananya gitu. Iya, itu salah satu Udaranya segar satu banget. hal yang aku ingin selalu stay di Australia itu langitnya. Apalagi kalau pas lagi malam hari, bintangnya banyak banget. Mbak Rima kan tinggalnya di city. Kalau misalnya Mbak Rima tinggal yang di nggak ada cahaya sama sekali, wah, masya Allah banget. Itu Mbak Rima bisa lihat Milky Way coba dengan kasat mata. Wow, aku belum lihat. Apalagi kalau misal sekitar summer ke autumn sekitar bulan Maretan lah, itu tuh Milky Way tuh kayak jelas banget. Cantik banget lah pokoknya, sampai pokoknya stargazing tuh sampai berjam-jam tuh bisa gitu. Sampai ya Allah, masya Allah kok bisa ya secantik ini gitu. Itu salah satu hal yang aku kan suka banget kan bintang dari dulu di Indo pun. Dan pas lagi kesini tuh kayak wah, ternyata bintang tuh seindah ini, maksudnya di tempat lain tuh sebanyak ini yang nggak pernah aku lihat terlihat semua gitu. Bahkan hal-hal yang itu yang Milky Way aja sampai kelihatan gitu. Wow. Sampai mau pulang ke Indo tuh rasanya ragu. Dulu kita cuma 1 tahun rencananya kan. Kepleset sampai 5 tahun.
5 tahun dong. Plesetnya jauh, Bu. Iya, Itu bener. culture shock yang positif Itu ya sih. berarti. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahnya itu. Ya dengan lagi culture shocknya itu di harga, bener banget. Harga sayuran tuh mahal banget di sini. Beda kalau ya emang nggak bisa ya kita bandingin sama di Indo. Kalau di Indo mah 5.000 udah bisa dapat Iya segalanya. kan? Sayuran. Apalagi yang paketan, paket shop. Itu 3.000 paket 3.000. shop. Gila tuh udah satu menu cuy. Mantap banget. Iya, kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Cabai aja udah berapa dolar? Alah, cabai lagi. $4. Cabai, $4 cuma dapat cabai berapa? mending beli di ini frozen chili di Asian Store. Oh, Iya, aku sempet beli sih yang itu. berarti sering ke Asian Store nih. Ya. Nggak ke Asian Store juga sih, cuma ada ini orang yang jual sini, orang Pakistan kan. Ada tuh ada lagi Jadi sering lumayan. banget ke Indonesia Store Bakulan. Oh, Bakulan, heeh. Belum pernah tapi Belum ya. pernah. Teman-teman sih udah. Biba pernah loh Yang udah pada sampai karena waktu itu 6 jam dari Adelaide di lock di South Australia. Jauh banget kan, jadi dan banyak banget orang di Indo di situ waktu itu, mungkin ada 10 orang kali ya. Jadi apa nih yang kalian mau beli, jadi beli order terus dia kirim, terus kita ongkirnya kita bagi ber-10 gitu, sampai 1 box apa 2 box aku lupa, 1 box ya, 1 box gede. Jadi kayak kan biasanya rempah-rempah yang habis atau apa gitu kan dikirim. Oh, bisa juga ya. Aku soalnya belum pernah kali yang di kayak di gitu. Bakulan. Kalau Mbak Rima di Adelaide mah gak apa-apa, maksudnya nggak usah delivery. Oh iya sih ya, datang aja ke sana ya. Ada kan dia kontak nomornya dan nomor telepon yang ada di Google Map, kalau nggak salah yang dicantumin tuh nomor WhatsApp. Terus aku chat WhatsApp deh, so aku minta kirim ke alamat ini gitu, terus dia kasih ongkirnya segini, aku kasih ongkir sama kirim. Tapi aku lupa transaksinya gimana waktu itu, kayak saling percaya doang deh. Lo gimana? Dia kasih receipt kan, dia kasih receipt yang dia udah masukin gitu, dia kasih receipt, terus habis itu dia kasih receipt delivery pos Indonesia, Australian Post Australian Postnya. Jadi kayak dia udah kasih delivery, jadi aku kirim uangnya gitu. Oh nggak salah ya, soalnya nggak ada website online yang nggak ada. Iya. Itu apa lagi? Itu sih kalau dari aku. Terus yang iya bener banget, kalau yang di WC itu kan nggak ada air ya buat cebok ya, harus pakai botol. Jadi udah persiapan bawa bidet sih dari Indo gitu, emang yang udah persiapan karena teman-teman pada ngomong kan? Gitu. Iya, bidet portable. Jadi ujungnya kayak pancuran gitu kan. Waktu itu nggak ini sih, nggak udah tahu, cuman lupa beli aja gitu. Terus habis itu sampai sini udah kebiasaan nggak pakai, maksudnya nggak beli bidet, jadi udahlah yang ada aja botol. Jadi kalau misal kayak tinggal di rumah gini, ada tuh botol apa bekas susu yang 2 liter, aku taruh situ. Oh. Jadi aku taruh aja di susu 2 liter karena aku taruh di toiletnya aja gitu. Jadi kalau mau pakai. Soalnya nggak ada yang pakai. Sampai kemarin ada yang cleaner kan kesini yang suka bersih-bersih. Jadi di tempat Biba itu dia kayak kerja sama hotelnya, ada sebelahan sama hotel dan kerja sama. Jadi dia setiap minggu ada yang bersihin. Nah bersihnya pas lagi dia bersihin toilet, dia tanya, kenapa sih tahun lalu juga ada botol di sini, mungkin tahun lalu ada yang tinggal orang Indo juga kan. Terus dia bilang tahun ini juga ada botol air botol isi air, kata dia gitu. Emang buat apa? Emang kalian pupu atau pipis sambil minum air? Terus aku ngakak, bukan, aku bilang itu bukan, itu buat cebok aja, aku bilang, buat bersihin setelah ini, aku bilang itu. Oke, dia bilang gitu. Asik kata dia gitu. Aku cuma pengen tahu aja, aku terheran-heran, masa iya orang pup
sambil minum, emang sehaus itu katanya. Aku ngakak doang, so kata make sense kata dia gitu. Now I know kata dia gitu. Berarti sebelumnya dia nggak nanya ya, kayak cuma menduga-duga kayaknya pada minum Iya. nih kalau di toilet. Iya kok ada ya, kok aneh gitu loh dia kayak. Dan tahun ini kejadian lagi, terus dia kayak ke nanya gitu, maksudnya kok ada 2 orang yang aneh gitu kan mungkin. Nah habis itu dia nanya ke aku, sorry ya kata dia, sorry to ask kata dia gitu kan, kenapa kata. Dia tanya itulah, kok ada botol minum, kan di sini kan mereka kebiasaan orang ada beberapa orang yang minum cuma tap water doang kan. Kan memang edible to drink, maksudnya bisa diminum tap waternya. Nah dia ngiranya ya itu air dari tap water dan bisa diminum gitu kan mungkin. Dia dikiranya kita pup sambil atau minum. pipis sambil minum. Kocak banget. Tapi itu di tempatku sampai kita kan kalau di Indo kan nggak bisa kalau nggak ada gayung nggak sih kalau mandi gitu kan, mesti selalu ada ditemenin gayung. Di kosku tuh sampai bikin dari botol susu dibikin kayak itu dipotong loh jadi bentuk kayak gayung gitu. Suka kan ada kebutuhan harus pakai gayung gitu. Oh kebutuhan, tapi mandi pakai gayung emang ada? Enggak, emang ada baknya? Pakai shower, cuma kalau mungkin diisi dulu kan, kayak kita buat apa inilah selalu harus kayak ada gayungnya. Entah buat biar puas, kayak nggak biur gitu kan. Iya kayak nggak biur gitu walaupun hanya sekali setelah mandi. Kayak buat itu terakhiran gitu, buat mantep aja. Oh mandi gitu rasanya. Jadi tuh ada lucu banget ya. Iya lucu sih, maksudnya orang-orang juga kayaknya mungkin aneh yang lihat kita kayak ngapain sih bawain botol ke toilet gitu ya. Cuma mungkin juga nggak pada nanya. Cuma kemarin waktu aku ngapa sih nih orang ngisiin botol, orang-orang waktu itu ngeliatin aku juga kayak mungkin aneh ya. Aku ke kamar mandi itu di company kan, ngisiin botol sampai penuh gitu. Terus orang pada ngeliatin. Iya. Buat cebok lah, buat apa lagi gitu kan. Kalau di sini kan nggak ada yang jualan kan? Di sini kan nggak ada yang jualan bidet portable. Nggak ada. Mungkin ada kali ya. Coba cek aja di eBay atau apa online. Online kalau online ada. Cuma kalau di store yang kayak ginian nggak ada sih. Nggak ada. Mereka mana pakai? Ya makanya. Orang Asia tertentu yang pakai begituan. Temenku kemarin mau beli di sini kan, terus kayak nanyain bidet, kayak ditunjukin fotonya, apa itu gitu. Kita itu pakai tisu gitu, jadi kayak ketawa-ketawa gitu. Kita makanya tisu nggak akan habis di sini gitu kan. Iya nggak kita akan kayak gitu. Kalau dari aku culture shocknya itu. Ada lagi? Udah. Apalagi ya? Udah sih, harga-harga, terus lalu lintas, cuaca tentu ya. Soalnya pas datang udah autumn dan mau winter kan, jadi udah mulai dingin banget, guys. Enggak, tapi dari Indo udah bawa segala macam baju-baju winter kan, udah persiapan. Udah sama jaket juga, hitek gitu. Mantap. Tapi tetap aja lah badan Indo. Iya bener, harus beradaptasi dengan alam yang seperti ini guys, dengan cuaca yang seperti ini. Jadi dan di Adelaide itu baju sampai 4 berangin nggak sih? Anginnya kencang banget. Bener, anginnya kencang. Worst banget kalau di Adelaide winter. Wah, angin kencang, dingin, terus bikin pusing. Dinginnya tuh sampai bikin pusing. Pusingnya sampai pening banget, sampai di hidung tuh rasanya mau pilek tapi nggak pilek ya kan? Iya bener. Bener banget. Makanya kalau kerja aku 3 lapis celana itu, baju 4, terus ditambah jaket. Ya kalau winter Biba juga gitu sih, sama. Gue di sini juga gitu 3 lapis. Kadang cuma 2 lapis juga masih bisa kalau celana, tapi kalau badan tidak bisa. Udah 3 lapis terus masih bawa jaket. Ada jaket tambahan lagi kalau misalnya kedinginan, apalagi night shift kan. Iya benar, matahari. Nah, Biba lucunya kalau ke Indo juga dapat culture shock juga. Apa tuh?
Kan waktu pertama kali, waktu udah kesini kan waktu COVID, jadi 2 tahun di sini stuck kan. Oh iya. Waktu pulang ke Indo, nyampe di Bali kan, Wiba ke Bali dulu. Langsung, padahal aku tuh udah pakai baju yang paling tipis tuh. Keringetan sampai aku tuh menangis. Panas banget. Panas itu yang sumuk gitu loh, yang basah, keringetan, yang lengket, humid, kayak gak enak banget rasanya. Kalau di Australia kan nggak terlalu humid kan, dia kering kan. Apalagi ya pokoknya gitu, pokoknya panasnya sih yang aku nggak bisa. Panas terus udaranya kok nggak kotor gitu seger kan, lah. apa kendaraannya kan banyak banget kan, beda lah. Walaupun di city-nya Australia, tetap aja di Indo itu lebih banyak banget, ada motor segala macam. Lagi yang hitam-hitam itu, terus asap. Di Indo juga kan bakar sampah juga kan, jadi kayak Iya. napas tuh rasanya, aduh, nggak bisa panjang gitu loh. Tapi kalau di rumah, apalagi pas puasa, waktu itu pernah kan Bibah, pas pulang tuh emang pas lagi puasa, aku sampai menangis sama ibu. Panas banget, lapar, apa segala macam. Aku udah sampai buka baju segala macam, sampai di lantai bloseran, tetap aja panas banget, bener. Ya Allah. Sampai menangis. Ibuku saya bilang, ya Allah, cuman berapa tahun di Australia udah lupa. Badannya udah lupa sama rumah sendiri, katanya gitu. Kayaknya sekarang harus pasang AC atau udah malahan di rumah. Alhamdulillah udah sih. Iya, soalnya kalau enggak kan sekarang udah tambah panas kan di tempat kita kan. Di Jepara, apalagi gue kan di Jepara, pantai utara kan. Maksudnya di dekat pantai kan pasti panas banget. Cilacap juga panas karena dekat pantai kan. Aku kemarin pas di Cilacap aja suka nangis loh. Panas ya kan? karena emang tambah panas. Cilacap itu lagi tambah panas, nggak kayak biasanya. Jadi kayak kipas angin muter terus hampir 24 jam tempatku. Iya, tapi kipas anginnya itu hawanya panas, kayak oven. Gimana dong? Ya alhamdulillah ada sedikit cuan lah dari Australia, bisa upgrade di rumah AC. Iya bener. Kalau nggak bener lah itu masuk angin kipasan terus di rumah. Bener. Serba salah jadinya. Gitu. Oke. Jadi gitu ya, itu culture shock dari kami, asik, versi Bibah dan Marima. Iya. Kalau misalnya ada teman-teman yang dengerin dan kalian udah di Australia, jangan lupa komentar culture shock apa yang kalian alami di Australia. Gitu. Oke, sekian dan terima kasih. Yuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Wah, ternyata nggak berasa ya udah ngobrolin ini dan itu. Kalau teman-teman suka dengan Habibah Podcast, jangan lupa di like and follow Habibah Podcast ya, supaya bisa ketemu di episode selanjutnya. If you guys have any questions, feel free to visit my Instagrams and send me your DM about your questions. Thank you guys and see you next time. Bye-bye!